فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik. Kemudian kejadian berikutnya, dan ini mungkin peristiwa yang ketujuh ya. Sebab perang Ghazwatu Hamraul Asad itu yang keenam. Yang ketujuh adalah pengharaman khamar. Peristiwa yang ketujuh kata beliau, wal khamru khurrimat yakinan pasma'an. Khamar diharamkan secara pasti, maka dengarkanlah kejadian itu. Jadi tidak diragukan ya bahwa khamar itu turun ayat tentang pengharamannya. Iya. Turun ayat tentang pengharamannya. Tapi kapankah khamar itu diharamkan? Di tahun berapa? Penulis di sini meletakkannya di tahun ketiga. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Adapun pengharamannya itu yakinan. Haramnya itu yakin, tidak ada keraguan. Tapi tahun berapa? Mayoritas ulama mengatakan di tahun ketiga. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan itu di tahun keempat. Iya. Baik. Jadi di atas pendapat mayoritas ulama di tahun ketiga ini khamar diharamkan. Dimaklumi ya bahwa khamar itu ya pengharamannya turun kepada umat Islam itu bertahap. Ya. Awalnya itu diingatkan dulu tentang tidak boleh minum khamar kalau masuk salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Setelah itu dijelaskan kepada mereka bahwa khamar itu lebih banyak bahayanya. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya tentang khamar dan maisir, katakan padanya banyak dosa dan ada juga manfaatnya untuk manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih pertimbangan logis tentang hal tersebut secara akal. Nah, barulah turun dalil yang tegas untuk hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sampai akhir dari dua ayat. Iya. Sampai Umar bin Khattab berkata intahina. Sudah berhenti. Ya, jadi ini dalil tegas bahwa khamar itu diharamkan. Khamar itu diharamkan. Jadi tadinya dibiarkan, setelah itu dilarang pada saat sholat, setelah itu diingatkan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, setelah itu ditegaskan pengharamannya. Itu tahapan-tahapannya. Baik, kemudian kejadian yang ke-8, dan ini yang terakhir di kejadian tahun 3 Hijriah. Kata beliau, hada wa fiha wulidas sibtul hasan. Inilah kejadian tahun ketiga. Dan pada tahun ketiga ini pula lahir cucu Nabi SAW Al-Hasan. As-Sibt itu cucu ya kalau dalam bahasa Arab. Iya. Cucu di dalam bahasa Arab. Apakah cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan? Atau cucu dari anak perempuan. Dan kelahiran Al-Hasan itu di pertengahan bulan Ramadan dari tahun ketiga menurut mayoritas ulama. Iya. Jadi penamaan Al-Hasan itu nama dari Hamzah radhiyallahu anhu yang menamakannya. Adapun penamaan Husain, ketika Husain lahir nanti akan diterangkan di tahun keempat, itu penamaan oleh Ja'far, paman beliau, Ja'far bin Abi Thalib. Iya. Baik. Maka dinamakanlah mereka berdua Hasan dan Husain. Dinamakanlah mereka berdua Hasan dan Husain. Afwan ya.
Bukan begitu maksudnya. Maksudnya awal kali dia lahir, Al-Hasan itu pertama diberi nama Hamzah dulu, sesuai dengan nama paman Rasulullah, Al-Hasan. Kemudian ketika lahir Husain, diberi nama sesuai dengan nama pamannya, Ja'far. Jadi itu asal nama mereka berdua. Iya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Ali dipanggil oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Inni umirtu an ughayyira isma hadain." Saya diperintah untuk mengganti dua nama ini. Dua nama anak ini. Maka Ali pun berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi pun menamakannya Hasan dan Husain. Yang maksudnya penamaan itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Al-Hasan ini itu kalau disebutkan tentang sifatnya, kata Anas bin Malik, tidak ada orang yang lebih mirip dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, karena itu Al-Hasan ini pernah dilihat oleh Abu Bakar. Ya, kemudian Abu Bakar berkata, masih kecil Al-Hasan waktu itu. Kata beliau, ini anak lebih mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ayahnya. Ya, dan Ali bin Abi Thalib tertawa dengan candaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi Abu Bakar berucap benar ya tentang hal tersebut. Baik, ini tentang biografi dan keutamaan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Itu banyak ya. Ya banyak, sampai ada sebagian ulama yang menulis buku khusus tentang keutamaan Hasan dan Husain. Jelas Al-Hasan dan Husain ini dua pemimpin para pemuda penduduk sorga kelak di kemudian hari, sebagaimana yang telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itu ringkasan dari kejadian di tahun yang ketiga.